Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali di dalam acara untuk belajar firman Tuhan, bertumbuh untuk lebih mengenal, sehingga kita boleh berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk menjadi pengantara antara orang Israel dengan Tuhan. Setelah beberapa waktu yang lampau, sebelumnya orang Israel sudah tidak setia kepada Tuhan, di mana mereka membuat anak lembu emas dan menyembahnya, dan hampir Tuhan membuang mereka. Tapi kita melihat Musa menjadi pengantara sehingga orang Israel ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan dan boleh mengalami suatu restoration. Saudara, minggu lalu kita membahas bagaimana Tuhan memanggil Musa ke Gunung Sinai, di mana Allah menyatakan diri kembali kepada Musa, ingin membangun suatu covenant yang baru atau covenant yang kedua. Dan kita melihat suatu hal yang indah sekali ya. Allah mau turun menemui Musa, bahkan hadir di sisi Musa, lalu berfirman. Ini suatu pengalaman spiritual yang luar biasa sekali. Musa naik ke Gunung Sinai, Allah dari surga turun menyatakan diri, lalu dekat dan berjalan, lalu berbicara kepada Musa. Dan kita melihat Musa waktu melihat bahwa dia mendapat kasih karunia Tuhan, boleh dekat dengan Tuhan. Kemudian Musa boleh bagaimana menyembah Tuhan. Ya. Musa bagaimana begitu sangat kagum dengan Tuhan, rebah menyembah Tuhan. Lalu kesempatan itu juga Musa berdoa kepada Tuhan. Ini suatu hal yang indah sekali ya. Orang yang melihat kehadiran Tuhan, yang mengalami hadirat Tuhan, orang itu nggak akan tahan untuk tidak berlutut, saudara. Ini sikap yang aktif, responsif ya. Kadang kita boleh memahami Tuhan, mengenal Tuhan, tapi tidak merubah attitude kita, sikap kita kepada Tuhan. Nah, Musa menyadari kehadiran Tuhan, membuat sikap kepada Tuhan itu berubah. Dia boleh menyembah Tuhan begitu rupa, sujud menyembah, berlutut ke tanah. Ya. Jadi suatu hal yang responsif betul-betul. Kehadiran Tuhan itu membuat Musa tahu siapakah dirinya di depan Tuhan dan harusnya dia sikap bagaimana. Saudara, kita mengenal Allah yang hidup, Allah yang campur tangan dalam hidup kita. Tapi pengalaman bagaimana kita ini sampai sujud menyembah Tuhan, mengagumi Tuhan atau merendahkan diri depan Tuhan, lalu merubah attitude kita kepada Tuhan. Ya, pengalaman demikian itu perlu kita pupuk, saudara. Bahkan kita mendoakan Tuhan, biarlah saya boleh menyadari senantiasa kehadiran Tuhan. Ajarlah saya untuk rendah hati, tunduk kepada Tuhan. Ajarlah saya juga bagaimana berdoa kepada Tuhan. Ini suatu pengalaman rohani yang kita bisa minta kepada Tuhan. Lalu kita melihat Musa kemudian berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta Tuhan hadir tengah-tengah orang Israel kembali. Ini pengalaman yang sangat intim sekali. Ada encountering with God, pertemuan dengan Tuhan, personal encountering with God, yang membuat Musa itu boleh kata berkata-kata dari hati ke hati yang paling dalam. Dia bukan menyampaikan doa-doa yang sekedar ecek-ecek gitu, doa yang sebetulnya tidak terlalu signifikan di dalam kehidupannya, tapi berdoa yang sangat penting dalam kehidupannya. Ya. Musa berdoa supaya Tuhan
ada di tengah-tengah orang Israel. Tuhan kiranya mengampuni mereka. Bahkan Musa mengatakan, ambil kami jadi milikmu. Ini doa-doa yang memiliki signifikasi yang besar di dalam kehidupan rohani seseorang. Atau doa-doa yang punya nilai rohani yang tinggi sekali, saudara. Saudara, makin orang mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dia makin tahu apa yang perlu dan harus didoakan. Musa berdoa, momen yang sangat indah itu dia boleh berdoa yang penting. Yang penting, saudara. Dikatakan kiranya Tuhan hadir, berjalan kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun kami tegar tengkuk, Tuhan jangan Engkau meninggalkan kami. Saudara, ini kejujuran atau keterbukaan Musa. Memang bangsa ini tegar tengkuk, Tuhan. Kalau Engkau nggak sertai mereka tambah buruk, makin jauh sama Tuhan. Ya, minta Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, berjalan tengah-tengah mereka, mengembalakan mereka. Kalau mereka salah, ampuni mereka Tuhan. Bahkan akhirnya katakan, ambil kami jadi milikmu. Ya. Saudara, ini doa yang sangat indah sekali. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin tahu apa yang perlu, apa yang harus kita doakan, baik berkaitan dengan hidup kita sendiri, atau berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, atau dalam kehidupan orang lain, saudara. Lalu setelah Musa itu berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang respon Tuhan bagaimana, saudara? Kita melihat Tuhan langsung berespon. Artinya ini doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ayat ke-10 dan ayat yang ke-17 itu suatu penyataan Tuhan kepada Musa setelah Musa itu berdoa, saudara. Mari kita membaca, saudara, ayat yang ke-10 sampai ayat 17. Ya, kita akan membahas 7 ayat ini, saudara. Ya, minggu depan kita boleh lanjutkan pasal 18. Kita membaca, saya akan bacakan ayat 10 sampai 11. Saudara, siapa saja melanjutkan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatannya ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa di tengah-tengah engkau yang diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hefi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki
untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Allah berinisiatif mengadakan suatu pembaharuan di dalam perjanjiannya dengan orang Israel. Perjanjian yang sudah dirusak oleh karena ketidaksiaan kesetiaan orang Israel, sekarang Allah yang berinisiatif untuk memperbarui perjanjian. Saudara, ini adalah suatu anugerah Tuhan. Ini suatu belas kasihan Tuhan. Tuhan masih mau membangun relasi atau memperbarui perjanjian dengan orang Israel. Oleh kata orang Israel yang sudah tidak setia, tapi sekarang Allah ingin menerima kembali, bahkan mau memperbarui perjanjian. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Nya mengatakan, sungguh aku akan mengadakan suatu perjanjian. Mengadakan suatu covenant. Allah yang inisiatif mengundang, saudara. Sebenarnya orang Israel sudah nggak layak, saudara. Dia sudah mengkhianati Tuhan. Sudah berjinah secara rohani di depan Tuhan. Nggak layak untuk diterima kembali. Tapi belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, sesuai dengan penyataan Allah kepada Musa sebelumnya, bahwa Allah itu adalah panjang sabar. Dia akan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dan sekarang ini direalisasikan kata Allah itu, yaitu Allah mau mengampuni pelanggaran, kesalahan, dan dosa daripada orang Israel. Di dalam perjanjian ini tidak ada negosiasi, persyaratan dengan orang Israel. Nggak ada negosiasi. Allah yang berinisiatif membuat persyaratan-persyaratan kepada orang Israel melalui Musa. Di sini kita melihat, saudara, ini suatu covenant yang tidak sebanding sebetulnya. Orang Israel dan Allah, Allah yang maha besar, yang maha mulia, mau mengikat perjanjian dengan orang Israel yang sudah mengkhianati, yang sudah tidak setia. Di sini, saudara, Allah ingin memperbarui, saudara. Maka dalam penjelasan ke belakang ini, saudara, selanjutnya kita melihat ada perjanjian, artinya ada dua pihak. Apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang Israel, dan apa yang harus orang Israel lakukan di hadapan Tuhan. Ada covenant, ada bagian kewajiban Tuhan yang akan Tuhan jalankan. Lalu ada bagian tanggung jawab orang Israel. Bagaimana mereka bersikap kepada Tuhan. Nah, ini perjanjian ini kita akan pelajari, saudara. Apa yang Tuhan mau apa yang mau Tuhan lakukan kepada orang Israel. Lalu bagaimana orang Israel itu harusnya bersikap kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengingat di dalam relasi perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara. Saudara, kita melihat perjanjian lama, ya, di mana manusia dibenarkan karena melakukan Taurat, tapi manusia sudah gagal, tidak sanggup melakukan. Dan apa yang tidak sanggup manusia lakukan dalam perjanjian lama, Yesus Kristus sanggup melakukan. Sehingga perjanjian lama, saudara, manusia telah gagal yang diwakili oleh Adam. Adam gagal untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban manusia di depan Allah. Tapi Adam yang kedua, Kristus, berhasil melakukan apa yang menjadi tuntutan Tuhan. Dan di dalam anugerah perjanjian ini, saudara, melalui iman kepada Kristus, kita boleh direstorasi dengan Allah Bapa. Kita boleh kembali berelasi dengan Allah. Bukan karena kesanggupan kita, tapi karena kesanggupan Kristus. Karena iman kepada Kristus.
kita boleh menikmati kembali relasi dengan Allah. Manusia oleh karena dosa putus hubungan dengan Allah. Dengan melakukan Taurat, dengan semua kebaikan kita, tidak mungkin kita memperbarui relasi dengan Tuhan. Kecuali Allah sendiri berinisiatif membangun perjanjian kepada kita. Nah, anugerah perjanjian ini diterima dengan iman melalui kita percaya kepada Kristus. Melalui Kristus kita boleh memperbarui perjanjian dengan Allah yang telah diputus, yang telah terputus oleh akibat dosa. Nah, ada keunikan sudah perjanjian di dalam Kristus. Kalau Adam jatuh dalam dosa, upah dosa maut. Di dalam Kristus, saudara, kita diperbarui. Melalui iman pada Kristus, kita mendapat hidup yang kekal. Di dalam Adam, kita keselamatan masih bisa hilang. Di dalam Kristus, setelah kita percaya kepada Tuhan, didamaikan dengan Allah, ini perjanjian kekal. Satu kali untuk selama-lamanya. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita bertobat, meninggalkan dosa, menaruh iman kepada Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita, aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, sekali untuk selama-lamanya. Tak seorang pun bisa merebut engkau dari tanganku. Di dalam perjanjian baru dikatakan, walaupun kita nggak setia, Allah tetap setia, sehingga dia tidak menyangkal dirinya. Ini anugerah yang khusus untuk kita yang ada di dalam Kristus. Berikutnya, saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita kembali kepada konteks untuk orang Israel, saudara. Saudara dikatakan, di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan yang ajaib. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan di depan seluruh bangsamu. Pakai bangsamu ini bangsa yang dipimpin oleh Musa. Akan kulakukan perbuatan yang ajaib. Saudara dikatakan bangsamu. Ini bangsa di dalam kepemimpinan Musa. Dan Musa menjadi pengantara antara orang Israel dengan Tuhan. Dan Musa boleh dikatakan sebagai tipologi daripada Kristus. Menggambarkan Kristus menjadi pengantara antara manusia berdosa dengan Allah. So dikatakan, aku akan melakukan perbuatannya ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara bangsa-bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengah engkau yang diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Ini janji Tuhan kepada Musa yang disampaikan kepada Musa yang akan dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Saudara, kita melihat dulu orang Israel bagaimana keluar dari tanah Mesir, melihat perbuatan-perbuatannya ajaib. Ada 10 tulah yang Tuhan lakukan. Dan sekarang Allah juga mengatakan, engkau akan masuk tanah Kanaan dan aku akan melakukan perbuatan yang ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita mengetahui, saudara, apa yang terjadi waktu Yosua memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Kita melihat adanya sungai Yordan yang boleh kering sehingga orang Israel bisa menyeberang sungai Yordan. Kita melihat ada matahari yang berhenti, tidak beredar. Kita melihat juga tembok Yeriko bisa diruntuhkan dengan doa keliling 7 kali. Dan masih ada banyak perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kepemimpinan Yosua waktu menduduki akan kota-kota di Kanaan, saudara.
Allah mengatakan ada perbuatan ajaib akan menyertai saudara. Saudara, ini satu hal yang indah sekali. Kenapa? Sebelumnya Allah sudah mengatakan, aku tidak akan menyertai engkau. Aku tidak mau berjalan bersama-sama dengan engkau. Tapi sekarang Allah mengatakan, aku akan berjalan tengah-tengah mereka, sesuai dengan doa Musa, dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara kata Yesus Kristus, ini suatu hal yang indah sekali. Tuhan menerima orang Israel yang sudah tidak setia atau yang sudah mengkhianati. Dia bukan menerima pasif, dia sudah terima sekedarnya, tapi dia akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang Israel, saudara. Saudara, kalau kita menerima orang yang pernah mengecewakan kita, orang pernah mengkhianati kita, kita mau terima, ya terima. Tapi kita hanya terima sekedarnya. Kita nggak akan melakukan yang terbaik untuk orang yang sudah mengecewakan kita. Untuk orang yang tidak setia kepada kita, kita tidak akan mengerjakan yang terbaik, saudara. Tapi Tuhan tidak, saudara. Tuhan berjanji, aku sungguh-sungguh mau mengatakan perjanjian dengan engkau, dan aku ingin melakukan yang terbaik untuk engkau. Ini dari pihak Tuhan, Tuhan mengatakan, aku akan melakukan perkara ajaib yang sebelumnya belum pernah terjadi. Yang kedua, saudara, bahkan dikatakan di sini juga perbuatan dahsyat yang luar biasa. Artinya perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang bisa buat. Saudara, ini janji Tuhan bukan hanya untuk orang yang pada masa lampau, saudara. Ini janji Tuhan kepada kita hari ini yang percaya kepada Tuhan. Allah kita Allah yang hidup. Allah yang maha besar, maha dahsyat. Ada hal yang tidak bisa manusia kerjakan, Allah bisa kerjakan, dan itu mau dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, hal yang kedua, Allah ingin mengerjakan apa lagi, saudara? Dikatakan, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hevi, orang Yebus. Saudara, kita mengakui saudara, orang Kanaan itu orang yang besar-besar, saudara. Orang yang kuat-kuat, pengalaman perangnya luar biasa. Ada 12 pengintai, 10 pengintai itu takut masuk tanah Kanaan. Berarti luar biasa, saudara. Hanya Kaleb dan Yosua yang beriman kepada Allah, yang memiliki God's confidence, keyakinan kepada Allah yang sepenuhnya, karena Allah yang telah menyerahkan orang Kanaan di dalam tangan orang Israel, saudara. 10 pengintai mereka takut, tapi Yosua dan Kaleb yang beriman kepada Tuhan, dia mengatakan mereka sudah diserahkan kepada Tuhan untuk orang Israel. Tidak perlu takut. Saudara, artinya apa, saudara? Tuhan berjanji akan berperang untuk orang Israel, saudara. Engkau akan menikmati tanah perjanjian. Aku akan menyertai engkau. Aku akan berperang untuk engkau, sehingga engkau boleh menikmati janji Tuhan sepenuhnya. Ini suatu hal yang Tuhan janjikan yang akan Tuhan lakukan kepada orang Israel, saudara. Allah kalau sudah berjanji, dia janji betul-betul melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan memberikan terbaik untuk orang-orang yang percaya kepadanya, saudara. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita jangan meragukan kebaikan Tuhan dan jangan meragukan kemakuasaan Tuhan dan jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Kita harus belajar untuk mempercayakan 100% hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Ada banyak orang yang masih ragu-ragu, betulkah demikian? Atau ada orang yang kurang mengenal Tuhan,
kurang dekat sama Tuhan, sehingga imannya gampang terombang-ambing melihat situasi kondisi yang ada. Dan kurang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, banyak khawatir ini dan itu, akhirnya tidak setia mengikut Tuhan. Tuhan oleh anugerahnya berjanji akan melakukan perbuatannya ajaib untuk orang Israel, sekaligus mau berperang untuk orang Israel, saudara. Saudara, kalau kita hidup percaya kepada Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan, kita akan melihat God work within us. God work within you. Dia akan mengerjakan perkara yang ajaib yang tidak pernah dibuat oleh manusia, tangan manusia, dan yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Hanya Tuhan yang buat, saudara. Dan ini yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Allah membuat perjanjian. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji adalah Allah yang jujur. Allah yang berjanji adalah Allah yang maha kuasa. Yang tidak mungkin janjinya itu nggak ditepatin. Yang tidak mungkin dia nggak sanggup menggenapi apa yang dijanjikan. Manusia berjanji bisa nggak setia. Baru ngomong sesuatu bisa berubah setia. Nggak melaksanakan apa yang dijanjikan. Atau gagal memenuhi apa yang dijanjikan. Kenapa? Banyak hal, saudara. Saudara, saya percaya dalam hidup kita, kalau kita ada orang janji sama kita, lalu tidak melakukan, itu sudah ada credit point. Kita kurang percaya sepenuhnya kepada orang itu. Waktu kita berjanji, atau janji kemudian kita nggak menggenapi apa yang dijanjikan, kita kadang-kadang, kita sendiri kadang-kadang bisa merasa gagal, rasa nggak enak dalam hidup kita, saudara. Tapi Tuhan nggak demikian, saudara. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang jujur. Apa yang diomong di mulut itu keluar dari hati yang jujur. Allah yang berjanji, Allah yang setia. Allah yang berjanji, Allah yang maha kuasa. Allah yang berjanji adalah Allah yang maha tahu. Dan dia tidak akan pernah meleset. Manusia bisa meleset. Manusia bisa berubah setia. Manusia bisa gagal memenuhi janjinya. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara. Saudara kandung yang suki, itu dari fiat Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Dan akan berperang untuk orang Israel. Sehingga orang Israel boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan terbaik untuk mereka. Lalu apa yang Tuhan mau di fiat orang Israel, saudara? Saudara-saudara Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, saudara. Di antaranya, saudara, kalau saya mau sistematiskan, saudara. Yang pertama, saudara, Allah menghendaki supaya orang Israel itu jangan ada ilah lain dan jangan membuat patung bagimu Allah tuangan. Nah, ini dua hal ini isu yang diulang, saudara. Orang Israel dulu jatuh dalam dua hal, ya, yaitu menyembah Allah lain, membuat patung tuangan untuk disembah. Dan Tuhan mengulang lagi, saudara. Ayat 14 dan 17 ya, dikatakan, sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan cemburu. Yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, ini diulang ya. Janganlah engkau sujud menyembah Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu, saudara. Ayat ke-17, janganlah buat bagimu Allah tuangan, saudara. Saudara, Allah itu Allah yang cemburu, saudara. Ya. Allah cemburu itu bukan cemburu buta seperti manusia, saudara. Tapi dia Allah yang cemburu. Kenapa? Kita ini sudah menjadi milik Tuhan.
Kalau Musa juga mengatakan, ambillah aku jadi milikmu. Berarti kita bukan milik siapa-siapa lagi. Hidup kita milik Tuhan. Dan kita sudah punya komitmen untuk dimiliki oleh Tuhan, maka jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah tuangan kecuali Allah yang nyatakan diri, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ismail, saudara. Saudara, ini ada sesuatu kelemahan orang Israel. Gampang untuk bergeser imannya. Gampang untuk menyembah ilah lain, saudara. Gampang untuk mengikuti ilah-ilah lain, saudara. Ini kelemahan yang boleh kata yang ada pada orang Israel. Dan Allah mengingatkan ini. Sebab jangan kau sujud menyembah Allah lain. Karena Tuhan namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, kita mengakui Allah yang cemburu bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di dalam ayat ke-7 dikatakan, tetapi tidak sekali-kali Allah membebaskan orang dari hukuman. Yang berkesalahan kepada bapa, anak-anak, dan cucunya, serta keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, saudara, Allah itu Allah yang suci. Allah yang kudus, maka dia mengharapkan kita ini mau hidup kudus. Hidup kudus itu artinya kita hidup dipisahkan hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain, saudara. Maka jangan ada ilah lain, jangan buat patung tuangan di mana kita menyembahnya, saudara. Saudara, hari ini mungkin kita tidak menyembah patung atau menyembah Allah lain, saudara, secara fisikal. Tapi kadang-kadang, saudara, kita ada prioritas hidup yang menjadikan ilah di dalam hidup kita, saudara. Kalau Tuhan tidak menjadi utama dalam hidup kita, maka ada suatu idol, ada idolatry. Kita menempatkan sesuatu yang bukan Allah menjadi Allah yang mengontrol kehidupan saudara dan saya. Itu suatu bentuk penyembahan berhala. Tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini dua hal yang Tuhan ingin hati-hati. Nah, Tuhan bukannya sekedar mengatakan jangan sujud menyembah Allah lain, atau jangan kau buat bagimu Allah tuangan. Tapi Allah juga memberikan satu pagar. Supaya kita ini jangan sampai masuk kepada jerat membuat kita menyembah ilah lain. Atau akhirnya kita bergeser imannya membuat Allah tuangan. Saudara, mungkin pada awalnya kita tidak kepikir mau menyembah berhala. Atau membuat patung yang menyerupai, yang membuat patung tuangan kita menyembahnya. Kita nggak kepikir sampai ke sana. Tapi saudara, kadang-kadang ada sesuatu yang membuat iman kita pelan-pelan bergeser. Tanpa sadar, kita sudah masuk jerat di dalam penyembahan berhala. Nah, Tuhan memberikan pagar supaya kita jangan sampai masuk kepada jerat itu. Pagarnya, Pastor kata Yesus Kristus. Saudara, di sini dikatakan ayat ke-12 dan seterusnya. Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat di tengah-tengah kamu, menjerat bagimu di tengah-tengahmu. Sudah katakan, jangan kau adakan perjanjian. Perjanjian itu, saudara, ini bukan sekedar persahabatan biasa, tapi ada suatu partnership. Yang ini adalah covenant. Mengikat perjanjian kepada satu bangsa yang menyembah berhala. Nah, cepat atau lambat itu akan menjadi jerat.
Saudara, kita dulu minggu lalu kita mempelajari mengenai Raja Ahab. Dia meningkai Isabel, putri Raja Sidon, yang menyembah berhala. Akhirnya saudara, Raja Ahab menyembah berhala, menyembah Baal yang disembah Isabel. Kita mengakui Raja Salomo mengawini wanita-wanita yang bukan umat Allah. Lalu istri-istrinya itu membawa dia kepada penyembahan berhala, saudara. Salomo mengikat perjanjian politik dengan negara-negara lain yang bukan umat Allah, mengakibatkan penyembahan berhala, saudara, di seluruh tanah Israel, saudara. Maka dikatakan, ini awas-awas, saudara, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Saudara, orang Israel kan masuk tanah Kanaan, dan tanah Kanaan itu sebagian daripada semua orang Israel itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Ya. Maka orang Israel, jangan sampai orang yang mau kau singkirkan kamu terima. Tidak ada kompromi di sini. Allah ingin bersih. Ya. Bagian lain dikatakan, jangan sampai anak-anakmu yang wanita meningkai atau dinikahi pria-pria orang Kanaan. Jangan sampai anakmu lelaki meningkahi putri-putri Kanaan. Karena itu akan dijerat, membuat anakmu laki-laki perempuan akan masuk ke dalam penyembahan berhala. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan saudara supaya mereka boleh berjaga-jaga, supaya tidak ada suatu ikatan yang mengikat mereka, baik ikatan secara politik atau ikatan secara pernikahan atau ikatan di dalam hal yang lain, saudara. Jangan engkau mengikat sesuatu kepada pihak-pihak yang sudah jelas mereka menyembah berhala atau ada ilah lain. Itu akan menjadi jerat, saudara. Saudara, di dalam kita bergaul, kita harus pilih teman. Teman yang jelas hidupnya itu bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Kita jangan dekat orang itu. Bahkan saya beritahu, saudara, kalau ada orang Kristen yang sudah mentalitasnya itu kompromi, tidak setia kepada Tuhan, engkau jangan dekat-dekat kalau imanmu tidak kuat. Kita akan terseret dengan pola hidup, pola pikir yang nggak benar, saudara. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau enggak, kita banyak hal yang bisa bergeser, saudara. Tuhan memberikan suatu pagar, ya. Jangan engkau mengikat hubungan dengan orang penyembah berhala. Jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Jangan kawin campur dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau enggak, nanti kita akan bergeser, sehingga membuat perintah Tuhan jangan ada ilah lain, jangan membuat patung yang menyerupai, itu akhirnya kita menjadi terjerat, membuat kita menyembah ilah lain. Saudara, kita perlu was-was. Sampai di dalam terjemahan bahasa Indonesia agak memberikan, berawas-awaslah, janganlah kau mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri ini yang kau datangi, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Saudara, orang dijerat atau disesatkan tuh kadang nggak sadar, saudara. Tahu-tahu kita sudah masuk jebakan, sudah masuk jerat di situ, saudara. Saudara, supaya kita tidak masuk jerat, bagaimana? Kita harus membangun relasi yang benar dengan Tuhan.
Kita perlu mengenal Allah yang benar. Kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga kita gak gampang dipengaruhi atau kita punya kepekaan rohani. Ada hal-hal di sekitar kita yang bisa menyesatkan kita. Yang bisa menggeser kita makin jauh dari Tuhan. Saudara, iblis seringkali menggoda kita dengan dosa-dosa yang kecil. Dengan kompromi-kompromi yang kecil. Ya. Dari 1 bulan, seminggu tidak ke gereja. 1 kali 1 bulan. Lama-lama 2 kali tidak ke gereja. Lama-lama 3 kali nggak ke gereja. Akhirnya apa? Nggak ke gereja sama sekali. Kita ke gereja, hatinya sudah nggak ada. Kita perlu waspada, saudara. Kita tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Lama-lama kita juga malas, nggak ada waktu, nggak ada eagerness untuk membaca Alkitab, berdoa. Lama-lama kita tergoda untuk hal yang lain. Anak muda bisa tergoda untuk pornografi atau kehidupan gelap, lalu masuk dalam perjinahan. Dari hal yang kecil, yang sederhana, tanpa sadar sudah menjadi jerat untuk hidup kita makin jauh di depan Tuhan. Kita perlu awas-awas, saudara. Kita melihat saudara seperti Lot. Dari yang kecil, dia coba meninggalkan Tuhan. Tertarik dengan kehidupan yang glamor. Ada di Sodom Gomora. Hanya tinggal di Sodom Gomora. Lalu jadinya fatal, bukan? Istri jadi tiang garam. Anak-anaknya terinfeksi dengan kehidupan yang bebas di Sodom Gomora. Bikin ayah mabuk. Bersetubuh dengan ayahnya. Dosa ini masuknya diam-diam. Lalu menjerat, menawan hati kita, membelenggu kita, jatuh dalam dosa jauh dari hadirat Tuhan. Kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Iblis seperti singa yang mengaum-mengaum, cari lawan yang akan ditelannya, saudara. Mencari anak-anak Tuhan yang tidak kuat di dalam Tuhan, dia akan dijerat, lalu mereka ditarik jauh sama Tuhan. Surah Tuhan Yesus Kristus, ayat 13, sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka harus kamu tebang. Surah katakan, mesbah-mesbah, lalu tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, harus kamu tebang. Artinya apa? Kita harus tegas terhadap dosa. Kita harus tegas sesuatu yang menjadi sarana dosa masuk, menyusup dalam hidup saudara saya. Kalau kita nggak tegas, saudara, dosa itu mengintip. Cari kesempatan untuk masuk. Lebih baik kita tegas sejak awal. Jangan beri kesempatan dosa menyusup, menyisip. Kalau masuk pelan-pelan, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Lalu kita terjerat hidup di dalam dosa, saudara. Saudara katakan, mesbah-mesbah itu simbol, memang simbol penyembahan berhala. Ada tiang-tiang berhala, tugu-tugu. Saudara, kan tanpa sadar kadang-kadang kita pakai mesbah, pakai tugu yang dibuat oleh tangan manusia, tapi kita katakan, saya menyembah Tuhan lewat mesbah itu, lewat tugu itu, lewat tiang itu sudah ada sinkretisme atau ada suatu kebohongan. Saudara, kita mengetahui waktu orang Israel membuat anak lembu emas, Harun mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang harus kita sembah. Saudara, Harun itu pemimpin rohani,
suatu kebohongan, ya, kebohongan orang di muka berhala, di muka mezbah berhala, di muka tiang, di muka tugu berhala, menyerukan nama Tuhan. Dia hanya meminjam nama Tuhan, tapi bukan Tuhan yang disembah. Oh, makin hari kita melihat, saudara, dunia ini makin banyak penyesat, banyak penipuan rohani. Membuat kita kalau nggak belajar firman Tuhan baik-baik, kita nggak bisa membedakan mana yang benar yang salah. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak kepeka rohani untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, saudara. Secara fenomena kok nggak apa-apa. Secara fenomena kok oke-oke. Tapi sungguhnya itu ada bahaya yang sedang mengancam hidup rohani saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menghentikan segala kemungkinan dosa, kejahatan menyusup lebih awal. Nggak langsung cobaan katakan, kamu jangan menyembah, kamu tetap, tidak langsung mereka itu akan mengatakan, nyembahlah berhala, sembahnya berhala. Enggak, saudara. Mereka hanya pelan-pelan. Lama-lama kita sudah menyembah ilah lain yang bukan Allah. Menyembah patung yang menyerupai Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, Musa dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan ini. Saudara ayat 15, saudara, janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri ini. Apabila mereka berzina dan mengikuti Allah mereka, mempersembahkan korban Allah mereka, maka mereka mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak, ayat 16, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina mengikuti Allah lain, mereka akan membujuk supaya anakmu laki-laki untuk berzina, lalu mengikuti Allah mereka. Saudara kata Yesus Kristus, ini yang boleh kata Tuhan mengingatkan supaya orang tetap bisa menyembah Allah yang, jangan menyembah ilah yang lain, jangan membuat patung yang menyerup, yang patung tuangan. Maka Tuhan berkata kepada Musa supaya ini menjadi pagar, saudara. Kadang-kadang kita bisa toleransi, ya, nggak apa-apa kok hidupnya enak-enak, kok baik-baik juga, saudara. Salah satu komentator mengatakan, saudara, waktu terjadi penyembahan berhala atau ada ilah lain, saudara, maka ada 3 kerugian yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, saudara, kita kehilangan untuk boleh menikmati rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita ini bergeser iman kita, kita kehilangan kesempatan untuk melihat dan mengalami rencana Tuhan dikenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, orang Israel, Tuhan sudah janjikan, engkau akan masuk tanah Kanaan. Engkau akan menikmati tanah susu dan madu. Aku akan berperang untuk engkau. Engkau akan menikmati kehadiranku. Saudara, karena Yesus Kristus, kita kehilangan kenikmatan hidup di dalam rencana Tuhan. Kita kehilangan kesempatan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati pembentukan Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita meninggalkan dosa, kita diangkat
menjadi anak Allah, kita sedang melalui proses pembentukan Tuhan. Pergumulan yang buat kita bertumbuh di dalam Kristus. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, bukan pergumulan bertumbuh dalam Kristus, tapi pergumulan kita diperbudak oleh dosa. Penyembahan yang berhala, penyembahan pada Allah yang palsu pasti berdampak kepada kehidupan yang amoral. Kehidupan yang tidak sesuai dengan standar Tuhan. Orang yang sudah memiliki Allah yang lain atau bercabang hati, dia bergumul di dalam dosa, bukan bertumbuh di dalam Kristus. Orang bisa bertumbuh jika dia bertobat, berhenti dari dosa, mau dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus, bertumbuh dalam Tuhan. Kehilangan kenikmatan hidup di dalam mengikut Kristus. Dan waktu kita sudah tidak setia kepada Tuhan, yang lebih lagi, kita kehilangan kesempatan menjadi rekan sekerja Allah. Kita kehilangan kesempatan dipakai, mengalami hidup di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Kadang-kadang kita melihat, wah mereka nggak ikut Tuhan setia pun ya hidupnya lumayan, hidupnya juga baik, oke. Nanti dulu, saudara, dalam kacamata apa kita menilai, saudara? Orang yang sudah bergeser imannya, yang nggak mengenal Allah yang benar, mengikuti cara hidup yang berdosa, dia kehilangan kesempatan untuk menikmati kehadiran dan kehadiran dan campur tangan Tuhan mengenapi rencana yang kekal dalam kehidupan kita. Kita kehilangan momen kita berjalan dengan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Karena kita kehilangan kesempatan menjadi rekan sekerja Allah. Saudara, ini hal-hal yang perlu kita waspadai, saudara. Tuhan ingin memberikan pagar supaya kita tetap bisa menyembah Allah yang benar. Tidak ada Allah lain. Tidak buat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Kita harus menjaga hubungan relasi. Jangan kita merelasi-relasi kepada orang-orang yang membawa kita jauh sama Tuhan. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen hari ini kita perlu waspada di dalam kita membangun relasi-relasi dengan orang-orang di sekitar kita, saudara. Saudara kata Yesus di dalam Efesus pasal ke-5, saya akan baca ayat 3 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena itu ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Perhatikan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ketujuh, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara, jangan kamu disesatkan, jangan kamu berkawan, dan jangan ambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, kita di dalam hidup kita sekarang kita berkawan. Sekarang sudah ada dunia maya, saudara.
Dunia maya artinya kita tidak berkawan secara fisikal dengan orang, tapi kita hidup bergaul dengan dunia maya lewat internet, lewat video, yang sebetulnya semua program itu nggak ada nilai rohaninya. Nggak ada nilai yang benar. Tanpa sadar kita sudah disesatkan lewat media massa atau dunia maya itu, saudara. Orang sudah menjadi kecanduan dunia maya, pikirannya itu dicerat, pikirannya digeser, pikiran dicuci oleh segala pikiran-pikiran yang di luar Tuhan. Maka kita perlu waspada dan kita berdoa kepada Tuhan. Ini pakar-pakar yang bisa, boleh kata Tuhan ingin supaya kita boleh waspada tentang hal ini, saudara. Supaya kita boleh fokus terus kepada Tuhan. Secara positif, kita harus bergaul dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kita harus cari kesempatan membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Supaya iman kita kuat, supaya kita tidak gampang dipengaruhi oleh sekitar kita yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Saudara, di sini kita melihat Allah mengatakan bahwa Dia ingin melakukan hal yang ajaib dan mau berperang untuk kita. Dia akan berikan terbaik untuk kita. Tapi saudara, Tuhan juga ingin bagian kita. Hendaklah kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Jangan ada ilah lain. Jangan berpatung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Sungguh-sungguh kita percaya, mengasihi Tuhan, dan mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang pertama yang kita bisa pelajari, saudara. Bagian kita baca. Bagian kedua, saya akan lanjutkan minggu depan, saudara. Ini berhubungan bagaimana Allah menetapkan bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menghormati Tuhan, dan bagaimana kita boleh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya apa yang saya jelaskan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian.